Mereka melewati rumah yang sunyi tanpa sepatah kata pun, melewati koridor panjang yang akhir-akhir ini dengan suara tawa dan kilauan gaun-gaun sutra yang wangi. Kesuraman tampak semakin dalam, cahaya yang seharusnya mengurangi kesuraman itu tampak mengerikan. Mereka sampai di depan pintu kamar Nyonya, dan di sana selama 1,5 menit Sir Ronald berhenti. Seolah-olah dia takut untuk membukanya. Kemudian dia berusaha. Kenelem melihatnya menegakkan tubuhnya yang tinggi dan mengangkat kepalanya seolah-olah menentang rasa takut. Dengan sentuhan penuh hormat ia memutar pegangannya dan mereka memasuki ruangan itu bersama-sama. Tangan-tangan penuh kasih telah sibuk di sana, digantung dengan beludru hitam dan diterangi dengan lilin-lilin yang tak terhitung banyaknya. Dia sangat menyukai bunga semasa hidupnya, sehingga dalam kematiannya, bunga-bunga itu dikumpulkan di sekelilingnya. Vas-vas bunga mawar putih yang besar dan indah, kelompok-kelompok bunga passion yang sedih, kumpulan anyelir, semuanya bercampur dengan dedaunan hijau dan ranting-ranting pohon hawthorn. Di tengah-tengah ruangan berdiri ranjang megah, dengan hiasan beludru hitam. Kematian kehilangan kesuramannya di sana, karena sosok yang tenang yang terbaring di atasnya sangat indah seperti dipahat dari marmer yang paling murni, itu adalah keindahan dan keagungan kematian tanpa kengerian. Tangan-tangan putih dilipat dan diletakkan di atas jantung yang tidak pernah lagi menderita baik kesenangan maupun kesakitan. Bunga mawar yang harum diletakkan di dadanya, bunga lili dan murad di kakinya. Tetapi Kenelem tidak memperhatikan semua detail ini. Dia menghampirinya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia masih hidup dan berlutut di sisinya. Dia kuat dan bangga, tidak demonstratif seperti kebanyakan pria Inggris, tetapi semua itu hilang darinya sekarang. Dia membaringkan kepalanya di atas tangan yang terlipat dan menangis dengan keras. Sayangku, sayangku yang hilang, cintaku yang tersayang, begitu mudah untuk mati. Seandainya saja aku bisa memberikan nyawaku untukmu. Air matanya yang panas jatuh di atas dada marmer. Sir Ronald berdiri dengan tangan terlipat, mengawasinya, sambil berpikir. Dia sangat mencintainya, dia sangat mencintainya. Selama beberapa menit keheningan yang mendalam tidak terpecahkan kecuali oleh isak tangis pahit dari pria yang tidak bahagia yang berlutut di sana. Ketika kekerasan tangisannya habis, ia bangkit dan membungkuk di atas wanita itu. Dia cantik dalam kematiannya seperti saat dia masih hidup, katanya. Oh, Clarice, sayangku. Seandainya saja aku berbaring di sana menggantikanmu. Tahukah kamu, Ronald, bagaimana dan di mana aku melihatnya terakhir kali? Wajah kuyu dan diam itu terangkat dalam kesunyian yang menyedihkan baginya. Saat itu 3 minggu sebelum hari pernikahannya, dan saya sedang dilanda cinta dan kesedihan yang mendalam. Saya pergi ke Gunung Severn, tidak untuk berbicara dengannya, Ronald, tidak untuk mencoba membujuknya untuk mematahkan keyakinannya, hanya untuk melihatnya dan membawa kenangan akan wajahnya yang manis untuk selama-lamanya. Tepatnya 2 tahun yang lalu, Juni lalu, saya berjalan melewati halaman, dan dia duduk di tengah-tengah sekelompok gadis-gadis muda, para pengiring pengantinnya yang akan datang, rambutnya yang pirang menangkap sinar matahari, wajahnya yang cantik lebih terang dari pagi hari, cahaya cinta di matanya, dan dia berbicara tentangmu, Ronald, setiap kata penuh dengan musik, namun setiap kata menusuk hatiku dengan rasa sakit yang panas. Saya tidak berbicara dengannya, tetapi saya berdiri selama 1 jam memperhatikan wajahnya, mengesankan kecantikan mudanya yang mulia dalam pikiran saya. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya mengucapkan selamat tinggal padanya, dan terlintas dalam benak saya, bagaimana penampilannya saat saya bertemu dengannya lagi. Kemudian dia seperti lupa bahwa Sir Ronald ada di sana, dan dia membungkuk lagi di atas wajah yang cantik itu. Jika kamu bisa melihatku sekali saja, buka saja bibir putih itu dan bicaralah padaku, yang mencintaimu seperti aku, kekasihku yang hilang.
Dia mengambil salah satu mawar dari tangan yang terlipat dan menciumnya dengan penuh gairah seperti saat dia mencium bibirnya. Kamu tidak bisa mendengarku, Clarice, gumamnya. Setidaknya dengan telinga yang fana, kamu tidak bisa melihatku, tetapi dengar, sayangku, aku mencintaimu lebih baik daripada aku mencintai hidupku. Aku mencium bibirmu yang telah mati, manis, dan aku bersumpah tidak akan pernah mencium wanita lain. Kamu telah pergi sekarang di mana semua rahasia telah diketahui, kamu tahu sekarang bagaimana aku mencintaimu, dan ketika aku pergi ke tanah abadi kamu akan bertemu denganku. Tidak ada cinta yang bisa menggantikanmu. Aku akan setia padamu, setelah mati, seperti saat kau masih hidup. Apakah kamu mendengarku, Clarice? Sepanjang waktu dia mencurahkan kata-kata yang penuh gairah ini, Sir Ronald berdiri dengan kepala tertunduk dan tangan terlipat. Aku mencium bibir putih itu lagi, sayang, dan pada bibir itu aku bersumpah untuk tidak mengenal istirahat, kesenangan, ketenangan sampai aku membawa orang yang membunuhmu untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Aku bersumpah untuk mencurahkan seluruh bakat dan kekayaan yang telah Tuhan berikan padaku untuk tujuan tersebut. Aku akan memberikan siang dan malamku pikiranku, waktuku, tenagaku semua untuk itu, dan ketika aku telah membalaskan dendammu, aku akan datang dan berlutut di dekat makammu dan mengatakannya padamu. Kemudian dia menatap Sir Ronald. Apa yang akan Anda lakukan? Tanyanya. Langkah apa yang akan Anda ambil? Segala sesuatu yang mungkin telah dilakukan. Saya tidak tahu lagi apa yang dapat saya lakukan. Kenelem Earl menatapnya. Apakah kau bermaksud untuk tidur, makan, beristirahat, sementara orang yang melakukan tindakan pengecut itu tetap hidup? Matanya memancarkan api. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Sir Ronald, dengan erangan berat. Tuhan tolonglah kami semua. Ini adalah kesalahan yang sangat besar, Kenelem. Kau telah mencintainya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak berpikir begitu, tapi dia tahu sekarang. Aku akan hidup untuk membalaskan dendamnya. Aku meminta dari surga tidak ada permintaan yang lebih besar daripada membawa pembunuhnya ke pengadilan. Aku akan melakukannya, Ronald. Naluri tertentu mengatakan demikian. Ketika aku melakukannya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Jika ibu yang melahirkannya berlutut di kakiku dan memintaku untuk mengasihaninya, aku tidak akan melakukannya. Jika anak yang memanggilnya ayah memeluk leherku dan berdoa kepadaku dengan air mata dan meminta belas kasihan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku juga tidak akan melakukannya, kata Sir Ronald. Kemudian Kenelem Earl membungkuk di atas mayat itu. Selamat jalan, cintaku, katanya, sampai keabadian, selamat jalan. Dengan tangan yang penuh hormat ia menarik renda putih di sekelilingnya, dan meninggalkannya ke tempat peristirahatan yang dalam dan tanpa mimpi yang tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Dia turun ke lantai bawah bersama Sir Ronald, tetapi dia tidak masuk ke perpustakaan lagi. Saya akan pulang, katanya. Saya tidak akan mengganggu lagi, Ronald. Kau akan datang besok, tanya Sir Ronald, saat Kenelem berdiri di depan pintu aula. Ya, saya akan memberikan tanda penghormatan kepadanya, katanya, dan saya akan hidup untuk membalaskan dendamnya. Jadi mereka berpisah, dan Sir Ronald kembali ke tempat duduknya yang lama di perpustakaan, dan tetap berada di sana sampai pagi menjelang. Di negara Loamshire yang indah dan indah, mereka masih menceritakan tentang pemakaman, kerumunan orang yang luar biasa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lady Clarice Alden. Mungkin yang paling disayangkan dari semuanya adalah ibu dari wanita malang tersebut, Nyonya Severn, seorang wanita tua yang tampan, megah, berambut putih, dan tidak terbiasa dengan demonstrasi dalam bentuk apapun. Dia telah meminta maaf atas kesedihannya yang berlebihan dengan mengatakan kepada semua orang, "Dia adalah anak saya satu-satunya, Anda tahu,
dan saya sangat mencintainya, satu-satunya anak saya. Upacara yang panjang akhirnya selesai dan para pelayat kembali ke Alden Mere. Keesokan paginya, tirai-tirai dibuka. Sekali lagi sinar matahari yang diberkati memenuhi ruangan-ruangan dengan cahaya dan kehangatan. Sekali lagi para pelayan berbicara dengan suara alami mereka, dan yang lebih muda menjadi lebih cemas apakah duka mereka yang baru akan berakhir atau tidak. Tetapi tuan rumah tidak dapat berbuat apa-apa. Tragedi yang mengerikan itu telah mencapai puncaknya. Tuan Ronald Alden dari Alden Mere terbaring di dalam cengkeraman demam yang hebat, berjuang untuk hidup. Simpati dari seluruh warga sekitar pun muncul. Pembunuhan itu sudah cukup buruk, tetapi pembunuhan itu juga menyebabkan kematian Sir Ronald terlalu mengerikan untuk direnungkan. Nyonya Severn tetap merawat menantunya, tetapi setelah beberapa waktu penyakitnya menjadi terlalu berbahaya, dan para dokter mengirimkan 2 perawat terlatih yang dapat memberikan perawatan yang diperlukan untuk orang sakit itu. Itu adalah pertarungan yang sengit dan mengerikan. Sir Ronald secara alami memiliki tubuh yang kuat dan luar biasa, sepertinya dia berjuang inci demi inci untuk hidupnya. Dia mengigau, tetapi hampir tidak tampak seperti mengigau demam biasa. Itu adalah satu gumaman panjang yang tak henti-hentinya, tidak ada yang tahu apa, dan tepat ketika para dokter mulai putus asa dan para perawat mulai lelah dengan tugas yang tampaknya hampir tak berdaya, Kenelem Eirel datang untuk menyelamatkan. Dia tinggal di Alden Mere dan mengabdikan dirinya untuk Sir Ronald. Kekuatan dan kesabarannya luar biasa, dia sendiri memiliki vitalitas yang kuat, dan kekuatan kehendak, sehingga dia segera membangun pengaruh yang luar biasa terhadap pasien. Selama beberapa hari pertarungan itu tampak seimbang, hidup dan mati sama-sama seimbang. Tuan Ronald lemah seperti bayi yang lemah, tetapi demam otak yang mengerikan telah ditaklukkan, dan para dokter memberikan sedikit harapan untuk kesembuhannya. Saat itu bantuan Kenelem sangat berharga, lengannya yang kuat menuntun langkah yang lemah, kata-katanya yang ceria membangkitkan semangatnya, kemauannya yang kuat mempengaruhinya, dan bahwa Sir Ronald sembuh, berkat Tuhan, adalah berkat temannya. Ketika dia sudah cukup sehat untuk berpikir untuk bergerak, para dokter sangat menyarankannya untuk pergi dari tempat kejadian tragedi yang fatal itu. Bawalah teman Anda ke tempat yang menyenangkan, Tuan Eirel, kata mereka, di mana ia dapat melupakan bahwa istri mudanya yang cantik telah dibunuh dengan kejam. Apakah ia menyebutkan masalah itu atau tidak? Masalah itu sekarang selalu ada dalam pikirannya. Pikirannya terus-menerus memikirkannya. Bawalah ia ke tempat yang tidak lagi menghantui pikirannya. Kenelem sangat bersedia. Aku harus menunda urusan besar dalam hidupku, katanya, sampai Ronald menjadi dirinya sendiri lagi. Kemudian jika pembunuhnya masih ada di bumi, aku akan menemukannya. Engkau mendengarku, oh, Tuhan, keadilan akan ditegakkan. Meskipun secara lahiriah ia tampak ceria dan bersemangat, tampak mencurahkan seluruh energinya untuk temannya, namun satu ide telah tertanam di benaknya seperti bintang-bintang di surga. Dia telah berbicara berkali-kali dengan Sersan Heosen tentang masalah ini. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah berniat untuk beristirahat dari pekerjaannya sampai dia menemukan siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Kalau begitu, Anda tidak akan pernah beristirahat, Pak, selama Anda hidup, kata Sersan itu, dengan terus terang, karena saya tidak percaya bahwa hal itu akan pernah ditemukan. Saya telah berurusan dengan banyak kasus aneh dalam hidup saya, tetapi ini, saya bersedia untuk memilikinya, mengalahkan semuanya. Saya tidak bisa melihat cahaya di dalamnya. Suatu saat akan terungkap, kata Kenelem. Kalau begitu, itu adalah pekerjaan Tuhan, Tuan Eirel, dan bukan pekerjaan manusia, jawabnya pelan. Apa yang membuatmu putus asa? Tanya Kenelem. Ada ciri-ciri dalam kasus ini yang berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Dalam kebanyakan kejahatan, terutama pembunuhan, ada sebuah motif. Aku tidak melihat ada motif dalam kasus ini.
Ada balas dendam, keserakahan, keuntungan, perampokan, cinta yang membingungkan, selalu ada alasan untuk melakukan kejahatan. Tidak ada di sini. Sela Kenelem. Tidak, Pak, tidak ada. Wanita malang itu tidak dirampok. Oleh karena itu motif keserakahan, keuntungan atau ketidakjujuran tidak ada. Tidak ada seorang pun yang hidup yang mendapatkan keuntungan dari kematiannya. Oleh karena itu tidak ada yang berkepentingan untuk mewujudkannya. Dia adalah satu-satunya anak perempuan dari seorang ibu yang tidak akan pernah bisa melupakan kehilangannya, istri dari seorang suami yang bahkan sekarang berada di pintu kematian demi dia. Siapa yang mungkin menginginkan kematiannya? Dia tidak pernah terlihat memiliki musuh. Para pelayan dan orang yang menjadi tanggungannya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang sombong, tetapi murah hati dan mewah sebagai seorang ratu. Itu benar, kata Kenelem Eirel. Saya telah mengetahui kasus-kasus aneh dalam hidup saya, lanjut Sersan Heausen, menghangatkan topik pembicaraan. Aneh dan mengerikan. Saya telah mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh wanita yang dianggap baik oleh dunia karena mereka adil. Nona-nona, sela Kenelem. Jangan katakan itu. Tentunya tangan wanita yang lembut tidak pernah merah dalam kejahatan sedalam itu. Sersan Heausen tersenyum seperti orang yang mengetahui rahasia banyak hati. Seorang wanita, Tuan, ketika dia buruk, jauh lebih buruk daripada pria. Ketika mereka baik, mereka mirip dengan para malaikat, tetapi tidak ada wanita dalam hal ini. Saya telah melihat jauh ke depan. Saya yakin akan hal itu, tidak ada saingan dengan kebencian yang membara di dalam hatinya, tidak ada wanita yang tertipu dan ditinggalkan demi wanita ini, untuk melakukan pembalasan yang keji. Saya akui saya bingung, karena saya tidak dapat menemukan motifnya. Kenelem Eirel tampak bingung. Aku juga tidak, sejujurnya. Menurutmu apa mungkin gelandangan atau pengemis yang melewati hutan itu melakukannya, dan diganggu sebelum sempat merampoknya? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Bagaimanapun kematiannya datang kepadanya, itu terjadi secara tiba-tiba, karena dia meninggal, Anda tahu, dengan senyum di bibirnya. Saya telah memeriksa daerah itu dengan baik, dan menurut pendapat saya, Lady Alden duduk membaca, tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang membahayakan, dan si pembunuh mencuri di belakangnya dan melakukan pekerjaannya yang mematikan sebelum ia tahu ada orang di dekatnya. Tidak ada kengerian yang membuatnya takut. Anda mendengar apa yang dikatakan pada saat penyelidikan tentang senjata itu? Ya, itulah petunjuknya. Jika rahasia itu terungkap, kita akan mendengar tentang senjata itu lagi. Kalau begitu, apakah kamu berniat untuk menghentikan pencarian? Tanya Kenelem. Saya pikir begitu, jika ada peluang sukses sekecil apapun, saya harus meneruskannya karena memang tidak ada harapan. Saya hanya tinggal di sini dengan bermalas-malasan, mengambil uang Sir Ronald dan tidak melakukan apapun untuk itu. Saya memiliki pekerjaan lain yang lebih penting. Baiklah, kata Tuan Eirel, jika seluruh dunia menyerah, saya tidak akan pernah menyerah. Apa yang telah Anda lakukan untuk itu? Saya telah menguasai setiap detail kehidupan wanita itu. Saya mengenal semua teman-temannya. Saya telah mengunjungi kemanapun dia berkunjung. Saya telah mengerahkan semua kemampuan dan energi yang saya miliki, namun saya belum menemukan satu pun keadaan yang dapat menjelaskan kematiannya. Jadi, Tuan Eirel terpaksa melihat detektif terpandai di Inggris meninggalkan tempat itu tanpa bisa memberikan bantuan sedikit pun. Aku akan mengungkapnya, katanya, bahkan jika misterinya 20 kali lebih besar. Aku akan memahaminya. Tetapi pertama-tama saya akan mengabdikan diri saya untuk Ronald. Saat itu bulan Agustus ketika mereka meninggalkan Aldenmere. Sir Ronald tidak mau pergi ke luar negeri. Saya tidak tahan mendengar suara-suara atau melihat wajah-wajah, katanya, memohon. Jika saya ingin ada perubahan,
marilah kita pergi ke suatu desa di Skotlandia yang tenang, di mana tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama saya yang naas ini. Jika pemulihan bisa dilakukan, itu harus jauh dari semua pertanyaan dan gangguan pengunjung yang terus-menerus. Tuan Earl memahami kerangka berpikir yang membuat temannya itu menarik diri dari semua pengamatan. Saya harus mengaturnya secara bertahap, pikirnya. Pertama-tama, dia akan mengalami kesendirian dan keterasingan, kemudian pergaulan yang ceria hingga dia menjadi dirinya sendiri lagi, semua demi dirimu, cintaku yang hilang, kekasihku yang telah tiada, semua karena dia adalah orang yang kau cintai, dan yang telah kau beri hati yang penuh kasih dan tak berdosa. Ketika Kenelem Earl meninggalkan Aldenmere, di bagian bawah kopernya terdapat sebuah kotak kecil yang berisi mawar putih yang diambilnya dari tangan Lady Alden yang telah meninggal.